rumus-rumus yang kemungkinan bisa jadi keluar. Entah itu mungkin di lab atau di dosen, udah saya buatin rumus-rumusnya sama satuan-satuannya juga. Nanti Excel ini saya kirim ke kalian sehabis kelas. Hari ini kita coba kerjain soal yang udah saya share di Word. Yang ada di chat. Kita coba kerjain ya dari yang pertama. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Disuruh dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nanti lihat di soal ujian kalian ya, kadang dia minta 2, ada juga minta 4. Jadi ikutin yang ada di soal, karena di soal ini minta 2, nanti kalian buletin menjadi 2 angka di belakang koma. Kita mulai ya, mulai dari isi aset turnover. Aset turnover kita cari aja rumusnya, ini ada di sini kan. Ada net sales dibagi average total asset. Kita copy, kita coba kerjain. Net sales dibagi total asset. Kita cari net salesnya berapa dari soal, biasanya kalau di dosen, soal si financial statement analysis ini dia berhubungan sama soal cash flow. Jadi nanti ngeliat datanya dari cash flow. Net sales-nya di sini dibilangkan penjualan bersih perusahaan di tahun 2018 adalah 185.000. Berarti kita tinggal tulis 185.000. Dibagi dengan average total asset. Average total asset adalah total aset di tahun N-1 ditambah tahun sekarang dibagi 2. Jadi ini kan kita bisa nulis 892.000 kita tambah dengan 597, nanti kita bagi 2. Itu untuk average total aset. Jadi total aset tahun 2018 kita tambah total aset 2017 dibagi 2. Berapa hasilnya? 185.000 dibagi 92 tambah 597 dapatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Dapat 0,25. Terus current ratio. Current ratio rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Diisi current ratio. Current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, karena ini tahun terakhirnya adalah 2018, jadi mostly kita pakai angka dari 2018 atau tahun terakhir. Kita hitung ya, current assetnya ada apa aja di sini. Kalian bisa lihat dari prepaid rent, merchandise inventory, AR net, sama cash yang 2018 atau tahun terakhir. Sesuai dengan yang di soalnya minta kan. Kita tulis berarti 8.000 ditambah dengan 45.000 ditambah 50.000 ditambah 76.000. Dari ini semua ya. Ini semua itu current asset. Dibagi dengan current liabilities katanya. Apa aja current liabilities? Isinya ada dari AP sampai dividend payable. Berarti 36.000 tambah 68.000 ditambah 14.000 ditambah 12.000. Kita cari ditambah 45.000
itu dari merchandise, ditambah 50.000 dari ARNet. Ingat yang dimasukin itu ARNet, kalau ada AFDA ikut dikurangin, habis itu ditambah 76.000. Dibagi dengan current liabilities, isinya ada apa aja? Ada AP sebesar 36.000, habis itu ada unearned sales revenue 68.000, ada tax payable 14.000, terus ada dividend payable sebesar 12.000. Dua angka di belakang koma. Soal selanjutnya dia minta nomor 3 nyari debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio. Kita cari rumusnya. Itu ada total liabilities dibagi dengan total asset. Total liabilities dibagi dengan total asset. Nah, di sini kalian jangan sampai salah ya. Kadang kalian itu langsung ngambil angka yang ini untuk total liabilities, padahal bukan, karena ini kan udah ada campuran sama equity, jadi kalian harus ngurangin equity-nya sendiri, atau kalian harus ngitung include ini si bonds payable. Jadi bonds payable sampai dividend payable, berarti 32.000 dari bonds ditambah 36.000 dari AP, ditambah 68.000 dari unearned, ditambah 14.000 dari tax, ditambah sama dividen payable sebesar 12.000. Selanjutnya kalau untuk total aset, kalian itu bisa langsung pakai angka yang si 892 ini. Jadi langsung dibagi 892.000. Hitung ya, 32.000 ditambah 36.000 ditambah 68.000 ditambah 14.000 ditambah 12.000 dibagi dengan total aset sebesar 892.000. Ketemu hasilnya. Terus untuk selanjutnya nyari tentang payout ratio. Payout ratio itu juga nama lainnya itu dividend payout ratio. Rumusnya adalah cash dividend dibagi dengan net income. Nah, di soal kan kita belum tahu nih, kalau dari soal cash flow biasanya kalian harus cari sendiri kan dividend payment-nya itu berapa. Nah, sebenarnya itu juga dividend payment yang kalian cari akan berhubungan nanti sama pengerjaan financial statement. Jadi sini kita cari sendiri ya untuk si dividend payment-nya itu berapa. Carinya itu bisa pakai buka account dari RE. Oke, kita lihat ya dari si cash flow, datanya cash flow RE. RE 2017 beginningnya 114.500. RE kan saldo balance normalnya ada di kredit, jadi kita tulis 114.500. Terus kita tulis endingnya, ending RE. Ending RE itu berapa? Sebesar 110.000. 110.000. Terus kan harus ditambah sama net income. Net income di sini nih laba bersih sebesar 20.500. Kalian catat di sebelah kredit ada penambahan sebesar 20.500. Tinggal cari selisihnya aja, 114.500 ditambah 25.500 itu hasilnya
135.000 kan. Gimana caranya supaya hasil endingnya itu 110.000 ada di debit? Caranya kan kita kurangin sebesar 25.000 kan. Nah, 25.000 atau selisihnya ini disebut dengan dividend payment atau cash dividend. Jadi ini yang akan kita masukin ke dalam Kak, ya. Yang 25.000-nya dari mana? Dari net income di informasi Oh. tambahan nomor 1 nih. Laba bersih sebesar 20.500. Oh, oke, makasih Kak. Catat deh. Kita masukin ya ke sini. Yang tadi hasilnya berapa? Selisihnya 25.000 kan. 25.000 kita bagi dengan net income. Net income-nya 20.500. Jadi bisa langsung kita cari bagi 20.500. Ini sebenarnya hasilnya agak aneh karena terlalu besar. Harusnya mungkin ini kayak salah soal. Jadi hasilnya dia terlalu besar, tapi nggak apa-apa karena emang rumusnya kayak gitu. Terus selanjutnya kita ada cari profit margin. Profit margin itu rumusnya net income dibagi dengan net sales. Net income dibagi dengan net sales. Net income atau laba bersih sebesar 20.500 bisa kalian dapatkan dari informasi tambahan biasanya. Terus net sales atau penjualan bersih sebesar 185.000. Jadinya 20.500 dibagi 185.000 sebesar 11,08%. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio itu atau acid test ya. Namanya sama aja sebenarnya, quick atau acid. Rumusnya adalah cash ditambah short term ditambah net AR dibagi dengan current liabilities. Kita cari cash-nya berapa? Cash-nya 76.000. Ditambah dengan short term investment. Kebetulan di neraca nggak ada short term investment, jadi ditambah 0. Kalau ada short term kalian bisa tambahkan. Terus ditambah net AR. Lagi-lagi ingin mengingatkan kalau AR itu pakai yang net. Kalau ada AFDA ikut dikurangin dulu, baru kalian masukkan dalam perhitungan. Sebesar 50.000. Dibagi current liabilities. Current liabilities isinya apa aja? AP yang 36.000 ini. Terus ditambahkan dengan unearned 68.000. Kalian tambahkan dengan tax payable 14.000 ditambah 12.000 dari dividen payable. Saya bisa cari 26 tambah 0 tambah 50.000. Dibagi dengan 36.000 ditambah 68.000 ditambah 14.000 ditambah 12.000. Dua angka di belakang koma. Oke, ketemu 0,97. Selanjutnya ROA, return on asset. Rumusnya net income dibagi average total asset.
Net income atau laba bersih adalah 20.500. 20.500 dibagi dengan average total aset, yaitu total aset 2018 ditambah 2017 dibagi 2. 892.000 ditambah 597.000 dibagi 2. Dibagi 892 ketemu 2,75%. Yang terakhir dia nyari return on ordinary shareholders equity. Rumusnya itu net income dikurang preference dividend dibagi average ordinary shareholders equity. Nah, sebelumnya kan karena di neraca juga nggak ada preference dividend, di equity-nya tidak ada. Jadi nanti kalian bisa dikurangi 0. Nah, average ordinary shareholder equity itu nyarinya begini. Equity itu didapat dari share capital ordinary ditambah share premium ordinary ditambah dengan RE kurang treasury share kalau ada ya. Kurang treasury share kalau ada. Terus ini kan sebenarnya dari 2018 nanti ditambah dengan 2017, nanti kalian harus bagi 2 karena dia average, cari rata-rata kan. Yang kita cari ini kan net income. Net income sebesar laba bersih 20.500. 20.500 dikurang dengan preference dividend, nggak ada kan di neraca, jadi kita nolkan. Terus kita ngitung average ordinary shareholders equity, mulai dari hitung share capital ordinary yang 2018 berarti 550.000, kita tambahkan premiumnya 70.000, kita tambahkan dengan RE 110.000 karena nggak ada treasury share, bisa kita nolkan. Kalau ingat untuk dikurangkan, terus ditambahin dengan punya yang 2017 nih, yang 360.000 ini mulainya. Berarti share capitalnya 360.000 ditambah 67.000 ditambah 114.500, kita kurangin 0 untuk treasury share karena nggak ada. Ini coba kita cari itu hasilnya berapa. Berarti 20.500 kita bagi dengan 50.000 tambah 70.000 tambah 110.000 tambah 67.000 ditambah kita bagi 2, jadi ketemu hasilnya 3,22%. Nah, kalau kalian udah selesai ini, jangan lupa untuk ditulis satuannya, karena biasanya kalau satuannya lupa ditulis itu ngurangin poin kalian. Satuannya ya. Misalkan untuk aset turnover. Untuk aset turnover ini satuannya times. 0,25 times atau 0,25 kali.
terus untuk current ratio kita cari. Current ratio satuannya ternyata banding 1. Untuk debt to total asset ratio itu satuannya kan persen. Ini juga satuannya persen. Profit margin juga satuannya persen. Quick ratio itu satuannya banding 1. Untuk ROA satuannya persen. Untuk return on ordinary shareholders equity juga satuannya persen. Sudah selesai, kalian ada yang ingin ditanyakan? Nanti excellence saya share setelah selesai kelas. Jadi kalian bisa belajar, ini juga ada catatannya. Semoga membantu kalian nanti pas UAS. Kak, berarti ini cuma tinggal pakai rumus aja ya, Kak? Betul, tinggal masukin rumus, abis itu angkanya kalau dosen ya, aku lupa kalau lab gimana. Kalau dosen itu biasanya angkanya diambil dari neraca di cash flow. Angka-angkanya. Dan pakai tahun yang paling baru biasanya. Misal di sini 2019, 2020. Nanti yang kita pakai itu rata-rata angka dari 2020. Kayak gitu. Terus dibulatkannya juga tergantung soal. Biasanya ada yang minta bulatin 2 angka, ada juga yang kadang 4 angka di belakang koma. Jadi tinggal ikutin soal. Sebenarnya paling gampang, tinggal masukin rumus doang. Abis itu jangan lupa satuannya ya. Biar nilainya itu kalian gak dikasih setengah. Kalau lupa kasih satuan, biasanya kalian dapat setengah doang poinnya dari dosen. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian semua udah pada masuk di dosen, udah pada ngerti ya? Aku belum. Soalnya termasuk mudah sih. Yang memakan waktu tuh biasanya cash flow. Ini paling mudah. Soalnya lagi saya kirim di chat, jadi kalian bisa download. Ini nggak ada yang mau ditanyain untuk materi ini. Jelas, Kak. Kalau nggak jelas nanya ya, karena ini benar-benar bakal ngebantu nilai kalian sih. Kalau bisa yang bagian ini benar semua. Terus bisa dikerjakan sebelum cash flow sih. Biasanya kan kalian boleh tuh ngerjain yang nggak berurutan. Lebih baik ngerjain ini dulu, karena biasanya kalau cash flow itu makan waktu, terus kita jadi lupa. Ujung-ujungnya stuck malah di cash flow, yang bagian ini nggak dikerjain. Sayang, soalnya poinnya lumayan biasanya. Jadi 10 atau 15% bobotnya.